dari Ketika suara lagu bergema di kafe, siapa sangka di balik irama itu ada tagihan royalti yang menanti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah membuat para pemilik usaha kelimpungan. Sebab setiap pemutaran lagu di tempat publik termasuk kafe, restoran, hingga bioskop dinilai sebagai aktivitas komersial yang wajib dibayar. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyentil logika undang-undang tersebut saat menyidangkan pasal yang dipermasalahkan seperti pasal 9 ayat 2 dan 3, pasal 87 ayat 1, serta pasal 113 ayat 2 huruf F. Semuanya mengatur tentang royalti dan penggunaan komersial lagu. Arif mengatakan, kalau semua orang wajib membayar royalti atas lagu yang dinyanyikan, maka ahli waris W.R. Supratman adalah orang terkaya di Republik ini. Karena menurutnya setiap 17 Agustus, seluruh Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, itu adalah pemutaran publik. Memang ini ada perubahan kultur yang luar biasa. Dari budaya ideologi yang gotong royong menjadi ideologi yang individualis kapitalis. Sehingga penafsiran yang pasal ini ke arah ideologi yang individualis. Kalau sebetulnya ideologi Indonesia dan budaya Indonesia itu menciptakan sesuatu adalah mempunyai fungsi sosial, sifat gotong royong. Sehingga ciptaan-ciptaan yang dulu, apakah tari, apakah lagu, apakah apapun, termasuk karya-karya seni yang lain, itu banyak yang anonim karena tidak mengaku itu punya saya, mengaku bukan ciptaan saya, tapi ini saya persembahkan, saya buat, saya cipta, saya persembahkan untuk masyarakat, sehingga dia pahalanya banyak, masuknya surga yang paling tinggi, tapi dia secara ekonomi nggak kaya. Itu prinsip sebetulnya yang di Indonesia. Menurut Komisioner LMKN Yesi Kurniawan, musik dari aplikasi digital hanya untuk konsumsi pribadi. Jika digunakan untuk publik, maka harus ada lisensi khusus bernama Public Performance License, dan semuanya ditata melalui lembaga manajemen kolektif. Bahwa pemutaran dari layanan digital service provider seperti yang sedang saat ini digunakan, itu saya memohon tolong membaca disclaimer-nya, bahwa memang aplikasi-aplikasi itu tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Misalnya kalau kita boleh sampaikan yang selama ini kita dengar ya, itu coba dilihat pengaturan lisensinya, bahwa itu hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, setelah penggunaannya pribadi lalu digunakan di dalam proses usaha, ini kita perlu tambahkan license-nya yang kita sebut dengan public performing license, yang memang di tata kelolanya diamanatkan kepada LMKN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengakui belum bisa memberi jawaban, sebab revisi Undang-Undang Hak Cipta masih dalam proses digodok. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengatakan setiap pencipta lagu wajib mendapat royalti yang layak. Namun di saat yang sama, konsumen juga berhak mendapat akses hiburan tanpa beban yang berlebihan. Tetapi yang banyak mungkin masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya LMK dan LMKM-nya. Nah, untuk itu saat ini kan ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi Undang-Undang Hak Cipta itu, kira-kira itu. Polemik ini memuncak saat seorang pemilik gerai di Bali ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memutar lagu berlisensi tanpa izin dan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Hak Cipta. Pertanyaannya, apakah ini melindungi musisi atau mengancam pelaku usaha kecil yang sekedar ingin memberi hiburan bagi pelanggan?
dalam negara yang berkeadaban, musik seharusnya jadi media persatuan, bukan instrumen pemidanaan. Undang-undang hak cipta memang dibutuhkan, tapi tanpa diimbangi dengan fungsi sosial, maka lagu akan terdengar sumbang.